Dikisahkan di suatu film, ada seorang yang bermain samisen dibarengi seorang geisha yang sedang melayani tamunya. Geisha tersebut bernama Kotone. Tamu itu ialah salah satu kandidat politikus yang mencalonkan diri sebagai presiden partai. Kita sebut saja dia Kadrun. Kemudian ada anak buah Kadrun yang memberitahu bahwa dirinya akan dibunuh 3 menit lagi. Namun Kadrun meremehkan ancaman tersebut dan malah bermain dengan geisha Kotone. Di saat situasi mulai memanas dan Kadrun mulai birahi, dirinya memencet buah gunung dari geisha Kotone. Ternyata Kotone adalah sebuah robot yang di dalamnya terdapat 2 asasin wanita yang memakai topeng berwajah tengu di bagian tubuh mereka. Oke, kita jangan fokus ke sana dulu. Mereka bertiga adalah asasin yang tubuhnya dimodifikasi sehingga bisa mengeluarkan perkakas bangunan dari dalam tubuhnya. Kita lihat apa saja perkakas yang bisa dikeluarkan mereka nantinya, simak terus ya. Anak buah Kadrun yang mengetahui bosnya mau dibunuh langsung bertarung dengan 2 asasin wanita yang muncul dari tubuh Kotone. Sedangkan Kotone membawa Kadrun ke ruangan lainnya. Kemudian saat pertarungan sengit terjadi, salah satu anak buah Kadrun malah menerima panggilan telepon miliknya. Yang selanjutnya mereka pun mulai kalah satu persatu, di mana mereka ditebas menggunakan tangan kosong layaknya Das Bones Mr. One. Dicolok wajahnya menggunakan buah gunung. Yang terakhir, anak buah Kadrun yang masih menerima teleponnya mati dengan shuriken yang keluar dari putung bool 2 asasin di sana. Di ruangan sebelah, di mana Kotone akan membunuh si Kadrun dengan roda gigi yang ada di mulutnya, dihentikan oleh Yoshi Kasuga, tokoh utama dalam film kali ini, yang sudah berlari menggunakan pakaian geishanya sejak penyerangan awal tadi, dan menyebut dirinya Yoshi Robo Geisha. Singkat cerita, Yoshi mengalahkan Kotone dengan menggunakan senjata wig yang ada di kepalanya dan menebas Kotone. Kita kembali ke masa lalu untuk melihat Yoshi sebagai pelayan untuk saudara kandung perempuannya sendiri, yaitu Kikue Kasuga, yang merupakan geisha dalam pelatihan. Kemudian terungkap bahwa kedua saudara perempuan itu ialah yatim piatu, dan meskipun mereka dulu dekat, mereka sekarang adalah musuh. Selanjutnya, tiba saat Kikue sedang menghibur Hikaru Kageno, seorang pewaris Kageno Steel Manufacturing beserta anak buahnya. Di sebelah ruangan tersebut ternyata Yoshi sedang makan siang memakan onigiri yang dibumbui lada hitam. Akibat lada itu, Yoshi akhirnya bersim dan menyenggol pintu di belakangnya, yang membuat anak buah Hikaru mukanya tercebur ke dalam mangkok sup. Dan Kikue menelan lontong nori sambil mangap. Kikue kesal. Dia memukuli Yoshi tetapi dihentikan Hikaru yang melihatnya dan memuji Yoshi. Lalu Hikaru pun pergi. Yoshi yang kesal pada kakaknya merobek buku telepon dengan tangan kosong dan kejadian itu dilihat oleh Hikaru. Saat Yoshi pulang, Hikaru menghampiri Yoshi, mengundangnya untuk santap bersama. Namun pembicaraan mereka dihentikan oleh wanita yang mengaku dirinya sudah dipermainkan Hikaru dan ingin membunuh Hikaru. Yoshi yang masih belum menyadari kekuatannya refleks menyelamatkan Hikaru kemudian langsung pergi. Karena mengetahui tidak ada seorang pun di dekatnya,
Hikaru memanggil para bodyguardnya yang ternyata mereka adalah assassin Tengu berbikini. Mereka menyiram si wanita tadi menggunakan semprotan air Shimizu yang terinstal pada dada mereka. Di sini kita mengetahui Hikaru adalah bos dari para assassin absurd ini. Dan maksud dirinya mengundang Yoshi ke rumahnya untuk merekrut Yoshi sebagai calon assassin Tengu yang menjanjikan. Singkat cerita, Hikaru berhasil mengundang Kikue dan Yoshi ke rumahnya. Di perjalanan, Yoshi melihat penguntit yang sembunyi di semak-semak yang masih berusaha menyembunyikan diri walaupun sudah terlihat jelas. Kikue, Yoshi, Hikaru, dan ayahnya yang bernama Kenyama Kageno makan bersama. Kenyama menjelaskan memang benar Kageno Steel Manufacturing memproduksi keperluan baja. Namun jika mendesak, mereka siap memproduksi senjata pemusnah massal yang diawali dengan bom atom yang dia tunjukkan. Oleh sebab itu, untuk melancarkan rencananya, dia memerlukan assassin-assassin wanita untuk membunuh para musuhnya, di mana Yoshi merupakan calon kandidat utama yang sangat menjanjikan. Mereka memanggil assassin Tengu, yang entah bagaimana caranya bisa berada di belakang kakak adik itu, dan menculik Kikue untuk memaksa Yoshi bergabung ke kubu mereka, lalu menunjukkan latihan para calon assassin Tengu lainnya. Singkat cerita, keduanya dipaksa untuk bertarung sampai mati. Yoshi di sini masih tidak mau bertarung, tetapi Kikue yang memang suka menyiksa sang adik tanpa ragu bertarung dan ingin membunuh Yoshi. Setelah Kikue terluka dan benar-benar terancam nyawanya, Yoshi membentak dan menjatuhkan Kikue. Sekali lagi, di sini Yoshi menampilkan kekuatan fisik manusia supernya dan tidak menganggap Kikue sebagai saudara lagi. Hikaru dan ayahnya mulai melatih Yoshi untuk menjadi pembunuh bagi perusahaan mereka, bersama dengan banyak wanita muda tipe geisha lainnya. Dan dia dengan cepat menjadi kepala pembunuh. Mereka diberitahu bahwa Kageno Steel Manufacturing berusaha menggunakan mereka untuk membunuh teroris dan ancaman nasional lainnya dalam upaya menciptakan dunia ideal. Sementara itu, kini Kikue diturunkan perannya sebagai pelayan organisasi. Meskipun demikian, Kikue berusaha untuk mengalahkan adiknya dan menunjukkan kecenderungan kekerasan yang lebih besar daripada Yoshi. Akhirnya, kedua saudari itu sering menjalani operasi untuk menjadi cyborg robo geisha dengan senapan mesin dan perangkat tambahan robotik lainnya. Dimulai dari Kikue yang menambahkan senapan di dadanya. Kemudian Yoshi yang iri karena melihat kakaknya, dia juga melakukan operasi pada ketiaknya. Misi pertama mereka akhirnya dilaksanakan, di mana mereka bertugas membunuh seorang bernama Yakuza Kogure. Terjadi pertempuran sengit di antara mereka, yang membuat hanya Yoshi dan Kikue saja yang masih selamat. Mereka pun lanjut bertarung. Kikue berhasil membunuh Kogure dengan senjata rahasia shuriken putung bool. Sedangkan Yoshi berhasil membelah anak buah Kogure yang ternyata cyborg, tetapi muncul tangan di dalam belahan tersebut yang membuat Yoshi terdesak. Saat Yoshi hampir ditusuk, Kikue menyelamatkan adiknya itu. Yoshi tersadar di markas Kageno Steel. Hikaru menjelaskan kini Yoshi sudah bisa menjadi assassin Tengu secara resmi
karena berhasil menyelesaikan misinya untuk menghabisi Kogure. Tetapi Yoshi menolak karena bukan dirinya yang membunuh Kogure. Yoshi kini hanya ingin dirinya menjadi geisha saja, bukan assassin Tengu. Yoshi menemui kakaknya Kikue dan menanyakan kenapa Kikue menyelamatkan dirinya. Kikue mengatakan itu dilakukannya karena refleks saja, bukan karena benar-benar ingin menyelamatkan Yoshi. Semenjak kejadian itu, kini Yoshi diberikan misi tunggal untuk menghabisi berbagai politisi korup dan orang-orang dalam otoritasnya. Di sini Yoshi berhasil melaksanakan semua misi yang diberikan kepadanya. Cerita ini mencapai titik balik ketika Yoshi dikirim ke misi untuk membunuh sekelompok kecil orang tua dan pengasuh muda yang tinggal di dekat gedung Kage no Steel. Kita sebut mereka sebagai kelompok senior. Pemimpin mereka bernama Rojin Kanai, istrinya bernama Kinu. Sedangkan pengasuh yang merawat Rojin ialah Genta Goto Kuji. Singkat kata, para senior kemudian mengungkapkan bahwa mereka adalah kerabat dari Geisha dan assassin Tengu Kage no Steel, dan bahwa Kage no Steel sebenarnya telah menculik gadis-gadis ini untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka menggunakan baju bergambar, di mana gambar pada baju itu ialah wajah keluarga yang diculik Kage no Steel. Selanjutnya, Yoshi ditangkap karena gagal menjalankan misi yang diberikan kepadanya dan merahasiakan posisi orang tua dan pengasuh muda tadi. Yoshi berusaha menyadarkan assassin Tengu yang menangkapnya, karena dia adalah salah satu keluarga yang diculik Kage no Steel. Akan tetapi, mereka sudah tidak peduli akan keluarga mereka sendiri dan lebih memilih menjadi assassin Geisha ataupun assassin Tengu. Kemudian, keduanya mengancam akan membunuh Kikue kecuali Yoshi menyelesaikan misi selanjutnya dari mereka, yang ternyata itu adalah misi bunuh diri. Kikue yang secara langsung melihat kematian sang adik sangat terpukul dan merasa sedih. Yoshi nyaris tidak berhasil keluar dari gedung setelah ledakan dari misi bunuh diri, dan tubuhnya ditemukan oleh kelompok senior lalu diperbaiki kembali oleh Kinu, istri dari Kanai, pemimpin kelompok senior yang dulu bekerja untuk Kage no Steel. Para kelompok senior ini berencana demo dan menginginkan pertemuan untuk menuntut kembalinya orang yang mereka cintai, dengan menggunakan satu set cetak biru Kage no Steel untuk sebuah bom yang dikatakan 17 kali lebih kuat dari bom atom sebagai bukti. Mereka juga tahu bahwa bom itu nantinya akan digunakan untuk mengancam Jepang agar menyerahkan semua kekuasaan kepada mereka. Di sini Yoshi mencoba menghalangi, namun tombol power yang ada di dalam tubuhnya dimatikan. Kelompok tersebut kemudian berangkat untuk menemui Hikaru beserta ayahnya dan memaksa mereka untuk mengembalikan kerabat mereka, atau mereka akan mengungkapkan rencana rahasia Kage no Steel kepada pihak berwenang. Di sisi lain, Yoshi kini sudah sadar dan tertatih-tatih menuju Kage no Steel, sampai dia tersadar akan perkataan Kinu untuk mempercayai instingnya. Yoshi mulai memainkan samisen miliknya dan dirinya berubah menjadi robot tank Geisha.
Para senior yang melakukan pertemuan ternyata sudah dijebak karena Hikaru dan ayahnya juga secara robotik memodifikasi diri mereka sendiri dan membunuh sebagian besar kelompok senior. Selanjutnya, ayah Hikaru mengaktifkan protokol yang mengubah kastil keluarganya menjadi robot raksasa. Kanai ternyata memasang senjata di lututnya lalu menggunakan itu untuk membunuh ayah Hikaru dan mereka bertiga pun kabur. Mereka dihadang oleh para pasukan geisha pembunuh. Di sini Kanai menyuruh Kinu untuk melewati jalur lain, sedangkan Kanai dan Genta menerobos ke para pembunuh geisha di depan mereka. Sampai akhirnya mereka terdesak. Lalu Kanai menyuruh Genta juga kabur menemani Kinu. Kanai pun berkorban dan meninggal dalam kenikmatan yang sesungguhnya. Yoshi kini sudah sampai dan dia meluncurkan serangan weak misil ke kastil robot Kageno Steel. Selanjutnya, ia menerobos masuk dengan mode tank miliknya. Sesampainya di dalam, Yoshi dihadang oleh dua assassin Tengu yang sebelumnya sering membuli dirinya. Mereka bertarung, tak cukup Shuriken Putung Bool. Kini mereka saling bertarung menggunakan pedang Putung Bool. Singkat cerita, Yoshi berhasil mengalahkan mereka berdua dengan dibantu Genta dan Kinu, yang pada akhirnya mereka juga tumbang bersama. Genta tumbang dengan si adik, Kinu tumbang dengan cucunya. Yoshi akhirnya berhadapan dengan Hikaru yang kini sudah terhubung dengan kastil robot miliknya. Hikaru juga mengungkapkan bahwa dia bermaksud untuk menjatuhkan bom ke Gunung Fuji sehingga menghancurkan Jepang dan dirinya sendiri, sehingga membebaskan seluruh warga Jepang. Bebas ke akhirat maksudnya ye. Saat Yoshi ingin menggagalkan rencana Hikaru, Kikue muncul. Kini dirinya ditingkatkan menjadi model robo geisha superior yang pikirannya telah dihapus. Pertarungan hidup dan mati antara dua saudara terjadi kembali. Di sini Kikue mendominasi pertarungan tersebut dan berhasil mengalahkan Yoshi. Mengetahui dia telah dikalahkan dan jika dibiarkan dirinya akan mati di tangan kakaknya sendiri, Yoshi pun mengungkapkan bahwa pada kenyataannya dia adalah putri kesayangan ayahnya, karena Kikue sebenarnya anak tiri dari ayah mereka dan Kikue dipandang rendah olehnya. Yoshi mengingatkan Kikue juga, Yoshi lah yang telah membela kehormatan Kikue sebagai seorang anak, kemudian memperbolehkannya untuk membuat ingatan palsu mereka dan menjadikan mereka keluarga geisha. Bagaimana mereka melakukannya? Hanya si sutradara lah yang tahu. Akhirnya, Yoshi mengaku bahwa dia mencintai Kikue walaupun mereka bukanlah saudara kandung. Pengungkapan ini berhasil mengatasi blok memori Kikue dan kedua saudara perempuan itu pun berdamai lalu melakukan fusion menjadi satu, di mana mereka bergabung hanya menggunakan kostum yang sama dengan efek muka CGI yang berbeda. Fusion Robo Geisha menghadapi Hikaru dan menipunya selama pertarungan agar kastil robot yang terhubung dengan gerakan Hikaru menghentikan bom supaya tidak dijatuhkan ke Gunung Fuji.
Kemudian mereka menghajar Hikaru habis-habisan sampai membuat kastil robot meluncur ke langit menembus atmosfer dan meledak di sana. Film berakhir dengan karakter utama yang halu membayangkan dia dan saudara perempuannya hidup bahagia sebagai geisha sejati. Ya, hikmah dari menonton film kali ini, selain melihat berbagai macam besi tajam, perkakas bangunan, perkakas rumah tangga, dan perkakas potong rumput lainnya lah yang keluar dari lubang bool ye, kita bisa melihat hubungan dua saudara yang sangat erat. Walaupun diterpa gonjang-ganjing masalah, namun di akhir tetap bersatu jua. Karena tidak ada namanya mantan saudara, apalagi mantan orang tua. Karena bagaimanapun mereka sudah terhubung dengan kita mendarah daging, jadi sudah selayaknya kita berusaha saling legowo jika ada masalah. Oke, segitu saja cerita alur film kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Tentu saja nyalakan loncengnya agar channel ini menjadi lebih baik juga berkembang untuk kedepannya. Thanks bagi yang udah nonton, semoga kalian terhibur. Gua aja di sini pamit, Ci Vediamo, and I'm ciao.